Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17 Biologi Sel Farmasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang kaitan biologi sel dan bidang farmasi, khususnya untuk sel prokariotik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syifa Sofistika, NIM 162201117. Dunia farmasi memiliki keterkaitan yang erat dengan ilmu biologi, terlebih lagi tentang sel. Dikarenakan pada bidang farmasi terjadi perkembangan yang pesat terkait kebutuhan obat-obatan. Melalui perkembangan ilmu biologi inilah dilakukannya pemanfaatan dalam bentuk rekayasa genetik dan perkembangan sistem biologi, sehingga ditemukannya inovasi-inovasi baru. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pemanfaatan biologi sel di bidang farmasi. Yang pertama adalah dapat menjadi pusat penelitian untuk berbagai penyakit sehingga dapat diperoleh metode pengobatannya. Yang kedua, membantu mengetahui struktur tubuh hingga struktur sel melalui ilmu fisiologi, histologi, dan anatomi. Dan yang ketiga adalah biologi sel juga membantu dunia farmasi dalam menemukan spesies yang dapat dijadikan sebagai antibiotik. Nah, di zaman sekarang, jika diamati lebih teliti, kecenderungan seseorang dalam mengonsumsi obat telah membuka peluang di bidang farmasi dalam memanfaatkan mikroorganisme demi mendapatkan produk yang efektif dan efisien dengan risiko seminimal mungkin. Sebelumnya, perkenalkan saya Nursifa Melawati, NIM 162200017. Saya akan menjelaskan contoh sel prokariotik dan kaitannya dengan farmasi. Salah satu contoh sel prokariotik adalah bakteri. Struktur bakteri antara lain dinding sel, kapsul, membran sel, flagella pili, sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Di dalam dunia farmasi, salah satu struktur bakteri yang bernama plasmid bermanfaat dalam produksi protein terapeutik rekombinan. Protein terapeutik rekombinan merupakan molekul protein yang memiliki aktivitas sebagai obat, sehingga dapat digunakan untuk keperluan klinis. Protein terapeutik dapat diproduksi melalui cloning DNA dari inang asli yang pindah ke inang pabrik, yaitu inang baru untuk memproduksi protein terapeutik. Di dalam bakteri ini, inang tersebut merupakan plasmid. Peranan bakteri dalam bidang farmasi. Tahukah kamu bahwa bakteri yang selama ini dikenal jahat ternyata dapat dimanfaatkan dalam dunia farmasi? Salah satunya adalah pembuatan antibiotik. Yang pertama itu contohnya ada bakteri Streptomyces glyceus. Bakteri Streptomyces glyceus dimanfaatkan untuk menghasilkan antibiotik streptomycin. Streptomycin sendiri berguna untuk mengatasi infeksi bakteri, contohnya pada bakteri tuberkulosis. Yang kedua ada bakteri Bacillus polymixa yang dimanfaatkan untuk menghasilkan antibiotik polymyxin. Contohnya itu ada polymyxin B yang diperoleh dari isolasi Bacillus polymixa. Fungsinya untuk mengatasi infeksi virus atau jamur. Yang ketiga ada contohnya ada bakteri Bacillus subtilis yang dimanfaatkan untuk menghasilkan antibiotik basitrasin. Basitrasin sendiri bekerja dengan cara membunuh kuman penyakit dan menghambat perkembangbiakan bakteri. Basitrasin sendiri digunakan untuk mengobati infeksi kulit. Selain antibiotik, bakteri juga dimanfaatkan untuk menghasilkan beberapa produk farmasi lain, seperti produksi vitamin. Vitamin B12 diperoleh dari fermentasi Propionibacterium shermani. Yang kedua, asam amino. Contohnya lisin dari karbohidrat menggunakan Corynebacterium glutamicum. Yang ketiga, asam organik. Contohnya asam glukonat dari bakteri Acetobacter. Yang keempat, ada produksi enzim. Thermus aquaticus direkayasa secara genetis mengandung gen untuk tag DNA polimerase. Dan yang kelima, produksi insulin. Disebabkan mekanisme reaksi alergi yang timbul akibat insulin dari hewan dalam jangka waktu lama, maka insulin dari manusia mulai diproduksi dengan menggunakan teknik rekayasa genetik. Nah, inilah beberapa peranan lain bakteri dalam bidang farmasi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nama saya Dila Altania dengan NIM 162200057 akan menjelaskan bakteri E. coli sebagai bakteri inang dalam pembentukan protein rekombinan untuk menghasilkan insulin. Langsung saja kita tengok cara pembuatannya. Maka yang pertama yaitu kita mengisolasi plasmid dari bakteri E. coli yang akan direkayasa. Yang kedua yaitu plasmid dipotong dengan menggunakan enzim di tempat tertentu di mana tempat tersebut akan menjadi calon tempat bagi gen baru. Jangan lupa plasmid sendiri merupakan materi genetik berupa DNA yang tidak berasal dari kromosom. Langkah ketiga yaitu gen yang mengatur sekresi insulin kemudian diambil kromosomnya yang berasal dari sel manusia. Yang keempat, gen yang telah dipotong dari kromosom sel manusia itu kemudian direkatkan dengan plasmid tadi.
Lalu langkah yang kelima adalah plasmid yang sudah disisipi gen manusia kemudian dimasukkan kembali ke dalam bakteri E. coli. Dan yang terakhir, bakteri E. coli yang telah mengandung gen manusia selanjutnya berkembang biak dan menjadi insulin yang dibutuhkan. Namun E. coli sebagai inang memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu telah digunakan lama secara luas pada industri bioteknologi sehingga terbukti khasiatnya. Lalu ia merupakan media pertumbuhan yang murah, pertumbuhannya cepat, dan juga tingkat ekspresi protein yang tinggi. Lalu kerugiannya adalah ia memiliki akumulasi sekresi protein yang tidak berfungsi. Lalu peluangnya tinggi untuk pembentukan badan inklusi sebagai akibat dari kesalahan melipat. Dan yang terakhir adalah tingginya tingkat degradasi protein akibat enzim protease intraseluler. Saya Sofia Salwatusama dengan NIM 1622097 akan menjelaskan tentang bakteri Clostridium botulinum. Dapat dilihat bahwa bakteri ini berbentuk batang, bersifat anaerobik, gram positif, dan membentuk spora yang tahan panas, serta dapat bertahan hidup pada makanan yang tidak dapat diproses dengan baik. Bakteri ini memiliki 7 tipe botulisme. Botulisme sendiri merupakan keracunan yang disebabkan oleh bakteri ini sendiri. Ada tipe A, B, E, dan F pada manusia, C dan D pada hewan, dan tipe G yang telah diisolasi dari tanah di Argentina. Kemudian, bakteri ini juga dapat bermanfaat, seperti pada botox, yang menerapkan protein dari bakteri ini yang disebut neurotoksin yang disebut botulinum toksin. Lantas bagaimana cara kerjanya? Botulinum toksin disuntikkan kepada manusia, kemudian mencegah sinyal dari sel saraf mencapai otot sehingga melumpuhkan sinyal tersebut dengan asetilkolin. Kemudian, asetilkolin tersebut menempel ke reseptor dan menyebabkan sel berkontraksi. Botulisme toksin yang disuntik mencegah produksi asetilkolin, serta mencegah kontraksi sel otot. Botulinum toksin menyebabkan penurunan kontraksi otot yang abnormal, sehingga otot menjadi tidak begitu kaku. Kemudian bagaimana prosedurnya? Yang pertama, mengecerkan bubuk senyawa ke dalam cairan salin. Yang kedua, menyuntikkan ke dalam jaringan neuromuskular. Kemudian menunggu sampai 3 hari agar efeknya bekerja. Lantas, di mana saja penggunaan botox? Yang pertama pada perawatan seperti mengurangi keriput dan garis wajah. Kemudian mengobati kesehatan seperti mata juling, migrain, dan keringat berlebihan. Yang ketiga, digunakan pada terapi. Kemudian, ada efek sampingnya, seperti nyeri ringan, mati rasa, sakit kepala, mual ringan, dan kelemahan pada otot.